Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Joni Beta Karte. Jadi di video kali ini gue mau sharing-sharing lagi ke teman-teman. Ini gue punya salah satu solusi ya, bukan menjadi solusi yang paten, namun kalau teman-teman memang bisa mengikuti, alhamdulillah ya teman-teman. Jadi gue di sini punya pakan, kultur pakan gitu ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat nih, gue udah menyiapkan wadah yang berisikan cacing darah hidup nih teman-teman. Tuh cukup banyak cacing darahnya. Udah ngambil beberapa ekor juga. Nah ini di sini gue punya 4 wadah kultur, 3 wadah untuk jentik, 1 wadah itu campuran ya teman-teman ya. Nah ini yang ember, yang wadah baskom ini, nah ini dia suka timbul kutir sendiri teman-teman. Ya ini tiba-tiba suka timbul kutir. Pertamanya sedikit, nanti ditungguin 3 hari 5 hari tahu banyak gitu teman-teman. Suka timbul kutir sendiri, mungkin karena uraian dari uraian bakteri mungkin ya, atau hasil dari uraian kotoran gitu. Ini di sini gue pakai air bekas ikan cupang, lalu juga gue campur sama molase, terus gue kasih sama kol. Nah, ini setelah besoknya, awalnya sih jentik-jentik semua nih, cuman jentiknya lama-lama habis, nggak bertelur lagi, lalu bloodworm mulai bersarang. Nah ini yang teman-teman bisa lihat itu yang nempel-nempel itu bloodworm semua ya teman-teman. Nah kalau yang di ember ini masih dalam pembuatan, jadi rata-rata masih diisi sama jentik. Nah tuh rata-rata masih diisi jentik semua. Nanti kalau airnya udah mulai ke arah hijau-hijauan atau ke arah keruh-keruh gitu, nanti biasanya suka muncul kutu air atau enggak muncul bloodworm, cacing darah ya teman-teman. Nah ini biasanya gue suka rutin gue ambilin jentiknya, karena dalam proses kayak gini gue nggak pengen ada jentiknya gitu. Ini air harus bersih. Itu ketiga ember ini jentiknya gue ambilin semua. Nanti ya buat ikan rawatan aja kalau jentik, karena ada 4 ekor ikan di tempat gue yang pakannya gue khususin dan memang nggak dijual untuk HMPK terutama. Jadi memang gue fokusin untuk makan jentik nyamuk hidup ya, jentik nyamuk hidup sama cacing darah hidup. Kalau ikan ini gue ikan HMPK jain ataupun yang versi plakat. Nah ini biasanya gue bilas nih biar bersih, karena di dalam situ kotor tuh kan, bekas kotoran ikan. Nah seperti itu teman-teman. Terus gue selanjutnya biasanya gue kalau ngambil cacing darah pakai pipet teman-teman, karena dia ngumpet di itu sarang-sarangnya itu tadi teman-teman tuh, yang tadi di samping-samping itu sarang-sarangnya cacing darah segitu banyaknya tuh. Nah itu cacing darah semua tuh teman-teman tuh. Oh yang hitam-hitam panjang itu tuh, itu di dalamnya sih cacing darah. Kalau kita recokin langsung terbang dia kayak jentik. Nah itu dia nih, sebentar mana tuh. Ini juga masih ada jentik-jentiknya juga nih, suka muncul tapi sedikit. Nah itu yang di pinggir-pinggir itu isinya cacing darah semua tuh, panjang-panjang hitam nempel. Nah itu sarangnya tuh. Coba ntar kita tes satu sedot pakai pipet. Ngumpet ini kudu digini ini. Nah tuh terjatuh dia, keluar dia dari sarangnya. Ini kutu airnya mulai bermunculan nih. Gue nggak niat buat munculin kutu air, malah muncul. Karena gue di sini sebetulnya fokusnya sih mau ke cacing darah ya emang, karena di sini banyak yang nanam pohon buah. Nah itu salah satu persyaratan kalau mau ada cacing darah di sekitar rumah teman-teman, harus ada yang gitu ya, tanam pohon buah. Nah di cacing darahnya tuh di dalam pipet. Nah itu dia, itu satu tuh, itu yang nyarang segitu banyaknya tuh. Nah kita buangnya ke pipet tuh, itu juga tuh baru ditaruh dikit udah bikin sarang. Jadi cacing darah itu pinter, dia memanfaatkan kotoran ikan untuk dijadikan sarang gitu ya teman-teman, dijadikan selimut gitu.
Dan dia nih nanti metamorfosisnya dia jadi nyamuk flora kita nyebutnya. Nyamuk yang memakan sari-sari buah apa mirip-mirip lebah gitulah bisa dibilang nyamuknya. Beda sama nyamuk kebon yang pada umumnya makanin darah. Kalau ini makan sari buah. Makanya pergerakannya kan mirip jentik juga ya. Nah itu kol. Mungkin dari kol ini jadi muncul kutir. Padahal saya nggak berniat untuk munculin kutir. Muncul banyak. Nah tunggu dulu biasanya. Nah jentik-jentik saya ambil ini. Bonus lah ini mah teman-teman jentik. Tuh bonus aja kalau jentik nyamuk. Lumayan buat pakan ikan-ikan HMPK. Oh jentik-jentik. Kalau bloodworm kan memang lumayan, jadi saya biasanya cuma satu ikan tuh satu ikan satu bloodworm, karena nih cacingnya yang badannya gede-gede ya, bukan cacing darah itu beda sama cacing sutra. Cacing sutra agak halus, kalau ini tebel badannya, jadi dia dicernanya lama. Lumayan buat ngirit pakan. Oh segitu banyaknya tuh cacing darah tuh. Nah tuh tinggal dicongkel-congkelin aja sarangnya nanti keluar. Nah ini ada yang keluar lagi dari sarang tuh, kena tuh 2 ekor. Oh cacing darah ya lumayan. 3 ekor malah tuh cacing darah tuh saya dapat. Sebetulnya bagus ya cacing darah gini. Nah namanya juga makhluk hidup kan, paling suka itu pakan hidup ya teman-teman. Cuman ini opsional aja buat teman-teman yang memang mau nyoba-nyoba kultur dan memang waktunya juga bisa difleksibelkan, ya silahkan dicoba teman-teman. Jadi hanya pakai air bekas ikan lalu dengan menggunakan molasenya dibuat dari EM4 sama gula ya, terus didiamkan selama 3 hari, udah itu bisa langsung dipakai. Nah ini biasanya jentik saya pakai buat serit. Nah terus ini ada 3 ekor HMPK, yang 1 plakat, yang 2 giant, yang 3 giant. Nah ini versi plakatnya habis kawin hancur ekornya. Yang ini versi giant. Terus juga ada giant juga nih. Jadi 3 giant, 1 plakat, 4 HMPK sama 1 serit. Ini pakannya khusus, ini kan benar-benar dimanjain makanya. Dari nguras airnya juga intens. Nah ini dia nih. Silo banget ini mah. Nah ini dia. Jadi memang ada beberapa ikan di sini yang harus dikhususin makannya. Tapi kalau bloodworm sih harusnya semua ikan dapat, karena bloodworm di sini di kulturan saya alhamdulillah banyak banget gitu. Muncul lagi gitu. Ntar besoknya ada lagi, besoknya ada lagi. Begitu terus siklusnya. Serit, ekornya grepes. Rata-rata yang habis kawin di sini grepes semua teman-teman. Oke, paling itu nih teman-teman pembahasan mengenai cacing darah. Barangkali teman-teman ada yang mau nyoba kultur juga, silahkan. Kadang-kadang jackpot ya teman-teman, namanya kita kultur pakan hidup gitu. Kita niatnya mau bikin cacing darah, melihat lingkungan sekitar mendukung, banyak pohon buah, tiba-tiba ada muncul kutu air lah, muncul jentik lah. Itu semua di luar dugaan. Ya dimanfaatkan aja sebaik mungkin kutu air yang ada gitu ya teman-teman. Karena kan di luar sana kan masih banyak orang yang mengeluhkan pakan kutu air. Mau kultur juga gagal terus. Kalau kita lagi kultur bukan kutu air tiba-tiba muncul kan, ya bonus lah bisa dibilang gitu ya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman yang bisa gue sampaikan. Nanti kita lanjutin lagi nih untuk video breeding yang kedua. Ini kita lagi proses jantur, apakah udah bikin buih atau belum, ditunggu aja nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.